Halo guys, berjumpa lagi dengan video-video yang bermanfaat di channel ini. Sebelum saya menjelaskan materinya, ada baiknya kalian makan dulu yang belum makan. Kalau sudah, silakan langsung subscribe channel ini agar kalian juga bisa menambah wawasan-wawasan dari materi yang ada di channel ini. Teman-teman, pada saat ini kita akan membahas apa itu dot plot, tampilan stem and leaf, dan ukuran posisi. Nah, yang pertama kita akan membahas dot plot. Apa sih itu dot plot? Nah, ini dot plot adalah grafik yang menyajikan distribusi dan variabel numerik yang setiap nilai dalam data dilambangkan dengan titik. Dot plot mirip dengan diagram batang yang menunjukkan modus suatu data, yaitu nilai ketika batangnya semakin tinggi dalam hal ini berwujud. Dot plot memiliki kelebihan. Yang pertama, mengetahui modus median kemajuan secara langsung. Yang kedua, setiap observasi dinyatakan dengan sebuah titik atau dot sehingga terlihat jelas. Dan yang ketiga, memudahkan untuk melihat gap, pencilan, dan nilai ekstrim. Dot plot juga memiliki kekurangan. Kekurangannya, visualisasi dot plot hanya untuk data berukuran kecil dan bernilai diskrit. Dot plot memiliki fungsi. Fungsi yang pertama, sebagai alternatif untuk menggantikan diagram batang untuk data dengan skala kecil. Fungsi yang kedua, sebagai visualisasi yang menarik untuk data karena mudah dipahami dan menampilkan banyak data yang sesungguhnya sehingga memudahkan interpretasi. Cara membuat dot plot. Yang pertama, urutkan data, kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, gambarkan dot plot baik secara vertikal maupun horizontal dengan membuat garis bilangan yang diisi bilangan terkecil sampai terbesar. Untuk setiap titik pada bilangan yang disesuaikan dengan jumlah frekuensi yang bersesuaian. Nah teman-teman, berikut contoh pembuatan dot plot secara manual. Buatlah dot plot dari jumlah kelereng Edo dalam 3 hari terakhir berikut. Ada 6, 2, 5, 3, 4, 1, 4, 10, 7, 1, 6, 3, 4, 3, 9, 12, 5, 8, 2, 2, 7, 5, 11, 9, 3, 8, 7, 3, 7, 8, 12, 3. Berikut penyelesaiannya. Langkah pertama adalah menghitung frekuensi untuk tiap nilai data. Nah, teman-teman, di sini ada tabel. Di dalam tabel itu ada jumlah kelereng dan frekuensinya. Jumlah kelereng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Frekuensi 2, 3, 6, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 2. Mungkin teman-teman belum mengerti itu dapatnya dari mana. Kita lihat di tabel sebelumnya. Di tabel sebelumnya ada angka 1 sampai dengan 12. Di situ ada angka 1 dan angka 1 itu ada 2. Di situ ada angka 2 dan angka 2 itu ada 3. Ada angka 3. Angka 3 itu ada 6 dan seterusnya sampai angka 12 itu ada 2. Pasti kalian bisa mengerti kan guys? Kemudian buatlah garis bilangan horizontal sesuai dengan nilai-nilai observasi yang ada. Lalu buatlah titik-titik di atas nilai observasi dengan jumlah yang sesuai dengan frekuensinya, sehingga diperoleh dot plot sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini guys, ada dot plotnya. Inilah contoh gambar dot plot. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tampilan stem and leaf. Pengertian stem and leaf. Stem and leaf plot menggambarkan atau menyajikan data dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi 2 bagian. Bagian batang atau stem, yaitu digit angka paling kiri dan diikuti dengan angka berikutnya, yaitu daun atau leaf, digit angka paling kanan.
Data kuantitatif atau berbentuk angka akan disajikan dengan menggunakan diagram batang, daun, serta ditata menjadi dua bagian. Angka pertama ditempatkan pada bagian diagram yang disebut batang, dan angka kedua dan seterusnya kalau ada ditempatkan pada bagian yang disebut daun. So, suatu data yang merupakan suatu bilangan, misalnya 95, akan dipisahkan sebagai 9 dan 5, sedangkan 256 akan dipisahkan sebagai 2 dan 56 atau 25 dan 6. Untuk lebih memahami diagram batang daun, perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan umum fisika dari 36 siswa adalah sebagai berikut: 44, 56, 63, 65, 61, 70, 74, 71, 76, 71, 72, 73, 75, 76, 84, 83, 84, 85, 85, 89, 94, 91, 95, 97, 47, 59, 66, 68, 64, 71, 75, 73, 79, 71, 73, dan 76. Jika data ini tidak disusun dalam suatu diagram, maka tidak segera terlihat kecenderungan penyebarannya. Nah, gambar ini menyajikan diagram batang daun untuk data yang tersedia. Batang 4, daun 4 dan 7, batang 5, daun 6 dan 9, batang 6, daun 1, 3, 4, 5, 6 dan 8, batang 7, daun 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, dan 9. Batang 8, daun 3, 4, 4, 5, 5, dan 9. Batang 9, daun 1, 4, 5, dan 7. Jika kita hanya memperhatikan daftar nilai matematika yang belum disusun dalam suatu diagram, maka tidak begitu jelas bagi kita untuk mengetahui nilai manakah yang paling banyak muncul. Namun, secara kasar, kita hanya dapat mengatakan bahwa nilai-nilai tersebut berkisar di antara 40 dan 90. Artinya, ada nilai 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Untuk membuat suatu diagram batang daun, untuk data nilai-nilai ulangan fisika yang masing-masing terdiri dari dua angka, seperti pada situasi sebelum ini, kita tetapkan angka puluhan sebagai bagian batang dan angka satuan sebagai bagian daun. Setelah mengamati angka-angka puluhan itu, maka tempatkan angka-angka itu pada kolom khusus untuk batang dan angka-angka satuan pada kolom daun. Angka-angka puluhan dapat ditempatkan secara berurutan sejak awal. Namun, angka satuan atau bagian daun mungkin bisa diurutkan sejak awal, tetapi kemudian dapat diatur agar angka-angka satuan pada bagian daun juga dapat tersusun seperti pada gambar berikut. Nah, berikut ini disajikan suatu diagram batang daun tentang nilai dari 2 kali ulangan fisika. Tes pertama 4 dan 7, batangnya 4, tes kedua 6. Tes pertama 6 dan 9, batangnya 5, tes kedua 4, 3, 2, 2. Tes pertama 1, 3, 4, 5, 6, dan 8, batangnya 6, tes kedua 9, 7, 6, 6, 3, 3, 3, 1. Tes pertama 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, dan 9, batangnya 7, tes kedua 0, 1, 2, 5, 5, 6, 6, 9, dan 9. Tes pertama 3, 4, 4, 5, 5, dan 9, batangnya 8, tes kedua 9, 5, 4, 4, 2, 2, 1, 0. Tes pertama 1, 4, 5, 7, batangnya 9, tes kedua 9, 9, 9, 9, 8, dan 2.
Jika diagram batang daun ini diperhatikan, maka tampak bahwa tes kedua lebih baik dari tes pertama. Hal ini tampak dari nilai tes kedua lebih mengumpul di tengah, serta ada peningkatan pada siswa yang memperoleh nilai di atas 80. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu ukuran posisi. Ukuran posisi adalah suatu nilai tunggal yang mengukur letak nilai-nilai pada suatu data, atau biasanya juga disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran tersebut terdiri atas kuartil, desil, dan persentil. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama, Q1, kuartil kedua, Q2, dan kuartil ketiga, Q3. Yang pertama, kuartil untuk data tunggal. Keterangannya, Q1 sama dengan kuartil I, N sama dengan banyaknya data. Contoh soal kuartil data tunggal. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 7, 3, 8, 5, 9, 4, 8, 3, 10, 2, 7, 6, 8, 7, 2, 6, 9. Jawaban: diketahui data terurut 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, dan 10. N-nya 17. Penyelesaiannya. Letak Q1 sama dengan 1 kali 17 tambah 1, 18 per 4 sama dengan 18 per 4. 18 per 4 sama dengan 4,5. Q1 sama dengan X4 tambah 0,5 kali X5 tambah X4 sama dengan 3 tambah 0,5 kali 4 kurang 3 sama dengan 3,5. Letak Q2 sama dengan 2 kali 17 tambah 1 per 4 sama dengan 36 per 4 sama dengan 9. Letak Q3 sama dengan 3 kali 17 tambah 1 per 4 sama dengan 54 per 4 sama dengan 13,5. Q3 sama dengan X13 tambah 0,5 kali X14 tambah X13 sama dengan 8 tambah 0,5 kali 8 kurang 8 sama dengan 8. Yang kedua, kuartil untuk data bergolong atau berkelompok. Rumusnya QI sama dengan TB tambah B kali I kali N per 4 kurang F per F. Contoh soal kuartil data bergolong, tentukan QI dari data berikut. Kalian bisa melihat di sini datanya, dan penyelesaiannya adalah QI sama dengan TB tambah P kali I kali N per 4 kurang F per F sama dengan 20,5 tambah 10 kali 7,5 kurang 2 per 7 sama dengan 20,5 tambah 7,86 sama dengan 28,36. Dan yang kedua, desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D, jenis ada 6, yaitu D1, D2, D3 sampai dengan D9. Yang pertama, desil untuk data tunggal. Rumusnya letak DI sama dengan I kali N tambah 1 per 10. Contoh desil data tunggal. Tentukan desil ke-8 dari data 6389599975745 837 dan 6.
Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 16, data terurut 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 9. Letak D8 sama dengan 8 kali 16 tambah 1 per 10 sama dengan 13,6. D8 sama dengan X13 tambah 0,6 kali X14 kurang X13 sama dengan 8 tambah 0,6 kali 9 kurang 8 sama dengan 8,6. Yang kedua, desil untuk data bergolong atau berkelompok. Rumusnya DI sama dengan TB tambah P kali I kali N per 10 kurang F per F. Contoh soal. Tentukan nilai D dari data berikut. Di sini ada tabel yang di dalamnya ada data dan frekuensi. DI sama dengan I per 10 kali N sama dengan 6 per 10 kali 30 sama dengan 18. Penyelesaiannya D6 sama dengan TB tambah P kali 6N per 10 kurang F per F sama dengan 19,5 tambah 3 kali 18 kurang 4 per 5 sama dengan 19,5 tambah 2,4 sama dengan 21,9. Jadi nilai D6 adalah 21,9. Dan yang ketiga, persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, P3 sampai P99. Yang pertama, data tunggal. Rumusnya letak PI sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Contoh soal persentil data tunggal. Tentukan persentil ke-65 dari data 6587945845845. Penyelesaiannya diketahui N15, data terurut 444, 5555, 677, 8888, dan 9. Penyelesaiannya letak P 65 sama dengan 65 kali 15 tambah 1 per 100 sama dengan 10,4. P65 sama dengan X 10 tambah 0,4 kali X 11 kurang X 10 sama dengan 7 tambah 0,4 kali 8 kurang 7 sama dengan 7,4. Jadi nilai persentil ke-65 adalah 7,4. Dua data bergolong atau berkelompok. Rumusnya letak PI sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Contoh soal persentil data bergolong. Di sini ada tabel, di dalamnya ada data dan frekuensi. PI sama dengan I per 100 kali N sama dengan 30 per 100 kali 30 sama dengan 9. Jawabannya P30 sama dengan TB tambah P kali 30N per 100 kurang F per F sama dengan 14,5 tambah 5 kali 9 kurang 5 per 6 sama dengan 14,5 tambah 3,33 sama dengan 17,83. Nah, itulah penjelasan tentang dot plot, tampilan stem and leaf, dan ukuran posisi. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.